lagi enak-enak ngepel lantai di rumah atau di kantor, atau misal teman-teman sedang ngepel di tempat mertua mungkin, tapi malah terpleset terus jatuh gitu, dan rasanya tuh sakit. Terus sudah dikasih semacam pemanas gitu ya, kayak dikasih minyak untuk terapi gitu, atau dikasih yang sifatnya agar hangat tapi nggak dikompres gitu, yang sifatnya hangat-hangat gitu, malah cenderung bengkak setelahnya. Dibiarkan sampai 2 hari 3 hari nggak sembuh-sembuh, masih kerasa nggak nyaman. Nah, ini banyak yang menanyakan tentang tips atau pendapatnya sebagai praktisi pijat. Bagaimana Mas Jadi untuk melakukan sebagai pertolongan pertama saat kita terjatuh ketika ngepel lantai. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu referensi, wawasan, dan harapannya bisa membantu atau sebagai solusi sebelum teman-teman melakukan treatment ke praktisi kesehatan secara intens. Dan sebelum ke sana seharusnya memang dilakukan treatment-treatment secara mandiri terlebih dahulu, jadi ibaratnya itu pertolongan pertama agar tepat. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang menyimak, yang juga melakukan session share, dan juga selalu mendukung, bertanya, dan merekomendasikan jasa-jasa yang ada di Hadi Edukasi ya, baik itu dari website, jasa kepenulisan, maupun produk-produk affiliate yang saya promosikan. Karena itu bentuk apresiasi yang menurut saya sangat luar biasa, karena teman-teman sudah memberi lapangan pekerjaan nggak secara langsung. Jadi lapangan pekerjaan ini bukan lagi kita ngomong tentang kita membuka perusahaan, membuka dan merekrut karyawan gitu. Bukan. Kita membuka pabrik, bukan. Tapi dengan teknologi, dengan konsep affiliate, dengan teman-teman menonton video sampai selesai, kemudian memberikan dukungan positifnya, itu juga sudah membuka lapangan pekerjaan sebenarnya. Nah, ketika teman-teman mengalami kondisi di mana nggak sengaja gitu ya terpleset saat ngepel lantai, rata-rata ini kan jatuh ya. Jatuh itu kebanyakan ada yang miring, jadi karena refleks mungkin jatuhnya miring seperti ini, ke kanan atau ke kiri. Ada juga yang misalnya berdiri kemudian jatuhnya itu langsung duduk. Nah, ini yang mengalami kondisi-kondisi spasme, kekakuan otot, atau rawan untuk cedera, ya rawan untuk sleo, itu biasanya di area kaki, area pinggang gitu. Itu rawan. Maka yang harus dilakukan sebenarnya yang paling utama, yang pertama untuk dikasih jeda dulu. Jadi jangan langsung aktivitas. Kalau sudah terjatuh seperti itu, misalnya jatuh terpleset, jangan dilanjut ngepel. Jadi langsung kasih jeda. Jadi istirahat dulu sekitar 10 menit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar getaran dari benturan tadi itu nggak merambat kemana-mana. Jadi langsung di satu titik saja, getarnya nggak kemana-mana dan mengganggu area struktur, kemudian jaringan peredaran darah dan lain sebagainya. Jadi nggak terganggu, cukup di satu titik dan kita langsung diem gitu, diem dulu. Nah, kalau sudah 10 menit, kemudian silakan berdiri, cari posisi yang nyaman. Terus misalnya di kursi gitu ya, duduk di kursi, lakukan stretching ringan. Di antaranya stretchingnya yang pertama adalah ngangkat tangan lurus ke atas, bergantian tangan kanan nanti diangkat lurus ke atas, tahan hitungan 10 menit, 10 detik maksud saya. 10 detik diangkat seperti ini
ya, diangkat seperti itu 10 detik, kemudian diturunkan. Nanti bergantian sebelah kiri itu diangkat dulu. Nah, setelah itu diluruskan untuk kaki. Jadi kakinya pertama ditekuk dulu seperti ini, sila seperti ini, tekuk, kemudian diluruskan seperti ini, lurus ya, lurus ke depan, bergantian gitu. Nah, berikutnya lakukan jalan santai, jadi berdiri jalan santai di tempat dengan menggunakan tumit. Jadi jalan santai menggunakan tumit. Nah, itu bisa dilakukan, durasinya sekitar 1 menit untuk jalan. Nah, untuk diluruskan ke depan tadi itu bisa dilakukan per 10 detik. Jadi 10 detik lurus ke depan bergantian untuk kaki tadi itu. Kemudian berdiri, kemudian jalan menggunakan tumit selama 1 menit. Nah, teknik ini jika dilakukan dengan baik, dengan santai, dengan metode yang tepat, insya Allah itu kondisi cedera tadi misalnya kesleo atau sakit sampai berhari-hari itu nggak akan dialami oleh teman-teman karena teman-teman sudah membuat semacam benteng atau memberi semacam penanganan secara mandiri dengan tepat, yaitu langsung berdiam diri dulu. Berdiam diri selama 10 menit, kemudian cari posisi yang aman, yang nyaman, kemudian lakukan treatment yang tadi. Mulai ngangkat tangan, bergantian, tangan ke atas lurus, kemudian meluruskan kaki bergantian, kemudian jalan menggunakan tumit selama 1 menit. Nah, ini bisa dilakukan selama sehari 3 kali untuk kondisi mengantisipasi agar nggak terjadi memar atau nggak terjadi pembengkakan. Kemudian bisa dilakukan dengan berkala, dengan dikurangi untuk durasinya. Jadi bisa sehari 2 kali gitu. Nanti dilakukan lagi 2 hari berikutnya sehari sekali. Sampai benar-benar nyaman dan nanti endingnya teman-teman bisa melakukan treatment secara mandiri ini seminggu sekali, 2 minggu sekali, tujuannya untuk perawatan gitu. Nah, kapan kalau kita harus datang ke praktisi kesehatan? Yang pertama, kalau teman-teman sudah melakukan treatment ini selama 3 hari, ya selama 3 hari treatment ini dilakukan, belum mengalami perubahan yang signifikan, terjadi pembengkakan, kemudian merasa sakit sampai betis, misalnya yang sakit awalnya di pergelangan kaki, yang terbentur misalnya di pergelangan kaki, kemudian rasa kurang nyamannya sampai betis. Nah, itu teman-teman boleh datang ke praktisi kesehatan untuk menceritakan detail-detailnya apa yang sudah dilakukan, dan insya Allah nanti akan bisa dipahami oleh praktisi khususnya terapi meridian refleksi jika mereka memang memahami alur peredaran darah dan juga alur terapi meridiannya. Karena teknik ini sebenarnya dilakukan untuk orang-orang yang ketika datang dan ketika dalam kondisi yang sebenarnya itu untuk pertolongan pertama. Dan teman-teman bisa melakukan secara mandiri dengan mudah, dan dampak positifnya ini bisa jadi menyembuhkan gitu, bukan hanya menjadi sebuah pertolongan pertama, tapi juga berpotensi untuk bisa menyembuhkan gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih yang sudah bertanya dan menyimak. Terakhir, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.